Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 761-765. Selamat bersantai. Bab 761. Kaisar Zhao Feng, tolong maafkan kami. Ekspresi wajah Dewi Bulan Suci berubah drastis dan jiwa sosok rangka emas nyaris terbang menjauh karena ketakutan. Kekuatan keinginan Kaisar. Bagaimana? Ekspresi Raja Iblis Dao menjadi seputih kertas. Bekas hangus membakar tubuhnya dan dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Zhuang Wan yang berdiri tidak jauh dari tempat itu benar-benar tercengang. Hanya dalam satu atau dua tarikan napas pendek, kombinasi dari tiga raja tersebut telah hancur dan mereka menyerah. Semua ini melampaui apa yang bisa dipahami oleh Zhuang Wan. Melihat raut wajah tanpa ekspresi dari Tetua Agung dan ekspresi kaget dan hormat dari dua raja lainnya, Zhuang Wan jadi meragukan matanya sendiri. Apakah ketiganya masih Raja Alam Dewa Kekosongan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun? Kekuatan keinginan Kaisar. Hati Yu Tianhao bergetar. Dia baru saja berhasil memahami kekuatan keinginan di tingkatan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan, namun Zhao Feng yang berada tepat di sebelahnya telah membentuk kekuatan keinginan di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Begitu kekuatan keinginan Kaisar muncul, ketiga raja tersebut langsung kehilangan keinginan mereka untuk bertarung dan mengakui kekalahannya. Kaisar Zhao, jika ada hal lain yang kau inginkan, kau bisa memberitahu kami. Dewi Bulan Suci mencoba mendapatkan kembali ketenangannya dan dipenuhi dengan rasa hormat. Namun mata Zhao Feng masih tertuju pada Raja Iblis Dao dari Istana Bulan Setan. Ketiga raja tersebut tahu dengan jelas seberapa kuatnya Zhao Feng. Hanya kekuatan keinginannya saja telah melukai jiwa raja yang memiliki domain dan hanya dengan mengangkat tangannya saja telah melukai tubuh Raja Iblis Dao. Tidak masalah apakah Zhao Feng benar-benar memiliki level pelatihan seorang kaisar atau tidak. Hanya dari metode tadi, ketiga raja tersebut tidak akan bisa menjadi lawannya. Seberapa kuatnya seorang kaisar, semua raja bajak laut di seluruh tanah suci bajak laut 18 sudut bisa ditekan oleh satu kaisar Muyun. Sedangkan kekuatan pertempuran dari ketiga raja ini bahkan belum mendekati raja di tingkat puncak atau raja yang memiliki domain seperti di tanah suci bajak laut. Kaisar Zhao, Istana Bulan Setan akan membayar kembali segala kerusakan pada benua bunga biru. Aku mewakili Istana Bulan Setan mengungkapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Raja Iblis Dao menarik napas dalam-dalam dan setengah berlutut di tanah. Apakah dia bisa tetap hidup atau harus mati hanya perlu satu pikiran dari Zhao Feng saja. Tidak akan terlalu sulit bagi Zhao Feng untuk menghancurkan Istana Bulan Setan. Sedangkan aliran spiritual Bulan Murni dan Istana Tebing Hitam tidak akan berani membantunya. Itu lebih baik. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya. Dia membutuhkan Istana Bulan Setan untuk memberikan penjelasan tanpa melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Mendengar jawabannya, ketiga raja tersebut menghela nafas lega. Di saat yang sama, penguasa aliansi suci melihat ke atas dan memiliki ekspresi yang sangat campur aduk. Tiga raja di udara berlutut di depan Zhao Feng dan terlihat penuh ketakutan dan panik. Siapa yang memiliki surat perjanjian darah? Zhao Feng tiba-tiba berbicara dan suaranya bergema di udara. Aku memilikinya. Penguasa Dao Awan Putih dari Aliansi Suci dengan cepat bereaksi dan menyerahkan sebuah surat perjanjian darah yang masih kosong. Surat perjanjian darah diciptakan oleh ras peninggalan surgawi dan sangat langka. Hanya dalam situasi khusus seseorang akan menggunakan gulungan surat perjanjian seperti itu. Surat perjanjian darah. Ekspresi ketiga raja tersebut pun berubah. Zhao Feng mulai menulis persyaratannya pada surat perjanjian darah tersebut. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan ketiga raja menandatangani surat perjanjian darah tersebut. Isinya antara lain, tiga raja dan tiga aliran di belakang mereka tidak akan menyerang benua bunga biru. Sebaliknya, jika benua bunga biru membutuhkan bantuan, mereka akan datang membantu dengan kemampuan terbaik mereka. Di saat yang sama, Zhao Feng tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah dari tiga aliran tersebut dan dia harus membantu mereka dengan kemampuan terbaiknya ketika ketiga aliran tersebut sedang menghadapi bahaya. Kedua belah pihak perlu melakukan seperti yang tertulis di surat perjanjian darah tersebut. Sebenarnya, ketika menandatangani surat perjanjian darah tersebut, ketiga raja itu sebenarnya merasa sangat gembira. Namun mereka tidak tahu adalah ketika Zhao Feng menyelesaikan semua masalah di benua bunga biru, dia akan segera pergi ke zona benua. Isi surat perjanjian darah mengatakan, dengan kemampuan terbaiknya. Tetapi jika Zhao Feng berada di zona benua, dia tidak bisa melakukan apapun meskipun ada masalah di sini. Setelah menandatangani surat perjanjian darah tersebut, ketiga raja dengan cepat melarikan diri dan kemudian menandai benua bunga biru sebagai zona terlarang ketika mereka kembali ke Kepulauan Tianlu.
Setengah bulan kemudian, ketiga raja menerima berita mengejutkan, seorang pesilat ahli yang disebut Kaisar Langit Bermata Kiri telah mengejar Kaisar Kematian dan akhirnya membunuhnya setelah pertempuran yang mengerikan. Setelah mendengar berita tersebut, kulit kepala dari ketiga raja tersebut berdenyut-denyut. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka yakin bahwa Kaisar Langit Bermata Kiri itu adalah Zhao Feng. Ketiga raja tersebut tidak berani memiliki pemikiran yang lain. Di saat yang sama, dalam waktu setengah bulan ini, pertempuran dengan aliran iblis bulan merah akan segera berakhir. 50% pasukan dari aliran iblis tersebut telah diambil alih oleh ketua divisi Yougu sedangkan 50% lainnya telah terbunuh. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan ketua bulan merah bahkan setelah aliran iblis bulan merah telah dihancurkan. Ketua divisi Yougu dan aliansi suci berusaha untuk menemukan jejak keberadaan ketua bulan merah. Usaha mereka tidak sia-sia. Pada hari ini, di sebuah tempat di benua utara, seorang penguasa alam inti asal akhirnya menemukan jejak ketua aliran iblis bulan merah. Ketua divisi Yougu pun segera datang secepat mungkin dan para elit dari aliansi suci mulai mendekati area pencarian. Di dekat Gletser, wosh, wosh, wosh. Para ahli dari seluruh benua bunga biru mengelilingi segala sesuatu dalam radius 100 km dan yang terlemah dari mereka telah mencapai tingkat penguasa sejati. Ketua aliran iblis bulan merah, keluarlah dan sambut kematianmu. Ketua aliran iblis bulan merah, kami tahu kau berada di bawah Gletser. Setidaknya ada 20 penguasa alam inti asal di dekat Gletser. Lebih dari setengah dari seluruh penguasa di benua bunga biru ada di sini. Ketua divisi Yougu ada di antara mereka dan emosi yang campur aduk terpancar di matanya. Semua jejak dan pelacakan telah memastikan bahwa ketua aliran iblis bulan merah bersembunyi di sini. Gerombolan semut, kalian cari mati. Suara serak yang dingin bergema sejauh beberapa kilometer dan cahaya berwarna merah langsung memenuhi udara. Boom! Seluruh gletser hancur dan berubah menjadi hujan es yang menyapu hingga radius beberapa ratus kilometer. Banyak pesilat ahli di tingkat penguasa sejati tahapan alam roh sejati yang terluka akibat ledakan tersebut. Hanya pesilat di tingkat penguasa alam inti asal yang nyaris bisa melindungi diri mereka sendiri. Detik berikutnya, sosok dengan sayap berwarna merah darah muncul di udara. Dia memiliki bulan berwarna merah tua di dahinya dan menatap dengan dingin. Dari kejauhan, dia terlihat seperti sosok iblis bersayap merah. Awas! Level pelatihan ketua aliran iblis bulan merah hampir mendekati tahapan alam dewa kekosongan. Para ahli di dekatnya terlihat sangat berhati-hati. Mereka sedang menghadapi penjahat paling terkenal di benua bunga biru selama beberapa ratus tahun terakhir. Ketua aliran iblis bulan merah terlihat berusia sekitar 50-60 tahun, tetapi dia sangat tinggi dan sayap di punggungnya membentang selebar 20 meter. Matanya bersinar seperti bintang berwarna merah. Hati siapapun yang dilihat olehnya akan bergetar. Ketua divisi Yougu, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aura dingin berkilat di mata ketua aliran iblis bulan merah ketika tatapannya mendarat pada ketua divisi Yougu. Suara dingin kebencian membuat hati ketua divisi Yougu menjadi dingin. Ketenaran ketua aliran iblis bulan merah di dalam hatinya belum sepenuhnya terhapus. Berdasarkan aura sang ketua bulan merah saat ini, bahkan jika dia belum mencapai tahapan alam dewa kekosongan, kekuatan pertempurannya hampir sebanding untuk pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, peluang ketua divisi Yougu untuk bisa menang sangat rendah. Ketua, aku mohon menyerahlah. Jika bisa, aku akan meminta majikanku untuk membiarkanmu tetap hidup, ketua divisi Yougu berkata sambil mendesah. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia mengagumi ketua bulan merah di masa lalu. Namun saat ini mereka berada di pihak yang berlawanan. Ketua divisi Yougu tahu bahwa Zhao Feng sedang memperhatikan tempat ini. Jika ketua aliran iblis bulan merah melawan dan berhasil melarikan diri dari mereka, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Majikan, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan mau menjadi budak orang lain. Ketua bulan merah terkekeh dengan dingin ketika sayap di punggungnya mulai mengepak dan sosoknya berubah menjadi badai yang mengamuk di udara. Dia memilih untuk berada di pihak yang berseberangan dengan ketua divisi Yougu. Hanya level pelatihan dan kekuatan yang dimiliki ketua divisi Yougu saja masih belum mendekati kekuatannya. Selama ia mampu membunuh atau melukai ketua divisi Yougu dengan parah, peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat drastis. Semuanya, mundur. Ketua divisi Yougu mencibir dengan dingin ketika sebuah bendera struktur kutukan muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, hanya ketua divisi Yougu dan ketua aliran iblis bulan merah yang melayang di udara. Sua,
Asap tebal muncul di udara dan memancarkan kekuatan ketakutan dan kutukan yang mengerikan. Ada 100 pasang mata merah di dalam asap tersebut. Kutukan 100 hantu zombie. Kau benar-benar mengambilnya dari tanah terlarang 100 makam. Ketua Bulan Merah hanya bisa berseru dengan ekspresi terkejut. Kekuatan kutukan dalam asap itu lebih dari 1000 kali lipat lebih kuat daripada ketika berada di tanah terlarang 100 makam. Aura dari masing-masing hantu zombie terkutuk tersebut dekat dengan level alam inti asal besar. Hanya 100 pasang matanya saja sudah bisa membuat jiwa Ketua Bulan Merah mulai hancur berantakan. Ketua Bulan Merah tercengang. Ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Ketua Divisi Yougu. Namun, dia masih meremehkan kekuatan dari struktur kutukan hantu zombie. Struktur kutukan tersebut telah menyerap esensi banyak Raja Alam Dewa Kekosongan dan ratusan pesilat di tahapan alam inti asal. Sebuah tangan putih mengerikan yang memancarkan aura kebencian terulur keluar dari asap tebal tersebut dan menuju ke arah Ketua Aliran Iblis Bulan Merah. Arg! Ketua Bulan Merah berteriak keras saat tangan putih tersebut meraihnya. Adegan yang mengerikan pun terjadi. Tubuh Ketua Aliran Iblis Bulan Merah mulai mengering dan membusuk. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas saja, Ketua Aliran Iblis Bulan Merah yang terkenal telah berubah menjadi genangan darah dan mayatnya pun diserap oleh struktur kutukan hantu zombie. Para elit dari seluruh benua bergidik ngeri dan ketakutan dan kewaspadaan muncul di mata para petinggi aliansi suci. Para elit dari aliran Iblis Bulan Merah yang telah diambil alih oleh Ketua Divisi Yougu pun menjadi dipenuhi oleh rasa takut dan hormat. Sulit membayangkan bahwa Ketua Aliran Iblis Bulan Merah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik sama sekali. Dia langsung dilahap oleh struktur kutukan milik Ketua Divisi Yougu. Nama Ketua Divisi Yougu pun menyebar ke seluruh benua setelah pertempuran ini. Setelah mengambil alih aliran Iblis Bulan Merah, ia menjadi salah satu orang yang paling berbahaya di benua Bunga Biru. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa Ketua Divisi Yougu hanyalah budak Zhao Feng. Kembali di negara atap langit, di dalam wilayah aliran darah besi, gambar Ketua Aliran Iblis Bulan Merah yang berubah menjadi genangan darah dan air muncul di sebuah layar es biru. Ketua Hong dan Timo tertegun dan menjadi tidak bisa tenang. Aku hampir selesai melakukan semuanya di benua Bunga Biru. Zhao Feng melambaikan tangannya dan layar pun menghilang. Di sebuah gurun pasir kosong di negara atap langit, seorang pria berambut hitam dan seorang pemuda berambut ungu saling berhadapan. Pakaian mereka berdesir dalam badai pasir. Zhao Feng, aku tidak menyangka perbedaan kekuatan di antara kita setelah bertemu lagi akan sangat besar. Tapi aku masih ingin bertarung. Suara Yu Tianhao terdengar dalam dan gelombang keinginan untuk bertempur muncul di matanya. Di bawah keadaan keinginan bertarung seperti itu, energi batin Yu Tianhao semakin kuat, dan kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongannya pun mulai meningkat. Menghadapi lawan seperti itu, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi Yu Tianhao. Orang lain yang menghadapi seseorang dengan perbedaan kekuatan seperti itu mungkin bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Yu Tianhao, belum genap 10 tahun, Zhao Feng tersenyum dan bertindak acuh tak acuh. Waktu telah berlalu lebih dari 7 tahun sejak kesepakatan mereka, bukan 10 tahun. Aku akan segera menuju ke keluarga Yu utama di zona benua dan aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di sana. Karena kita berdua sudah ada di sini, kita mungkin bisa sekalian bertarung saja. Yu Tianhao jelas tahu bahwa waktunya belum tiba, tetapi kekuatan Zhao Feng telah menyulut keinginan bertempur dan potensinya. Zona benua, mata Zhao Feng mengerling tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua aura mereka mulai memancar di dalam badai pasir. Sebuah kekuatan luar biasa melonjak dari tubuh Zhao Feng dan terhubung dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan keinginan di level kaisarnya memungkinkannya mencapai puncak kekuatannya. Hanya aura saja yang membuat Yu Tianhao merasa tidak bisa bernapas. Namun keinginan bertarungnya menjadi lebih kuat. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan lainnya bahkan mungkin tidak akan bisa berpikir untuk melawan balik. Namun Yu Tianhao mampu menyalakan keinginan bertempurnya. Ada kekuatan garis keturunan yang aneh dan kuat selain dari kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Zhao Feng menghela nafasnya. Kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno bukanlah yang tertinggi di alam semesta Fan. Setelah kau mencapai zona benua, kau akan tahu bahwa ada sesuatu yang disebut dengan kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Yu Tianhao mencibir dengan dingin. Kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Zhao Feng tahu tentang kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao adalah sesuatu yang berasal dari zaman setelah zaman kuno.
Kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno menghadapi kepunahannya dan menjadi semakin tidak murni. Sedangkan kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao terus-menerus bersaing satu sama lain. Hanya yang kuat yang akan bertahan, suara Yu Tianhao terdengar sangat percaya diri. Semua orang tahu bahwa 10.000 ras kuno berasal dari zaman kuno. Namun tidak berarti semua hal yang lebih tua secara otomatis akan menjadi lebih kuat. Contohnya, 8 mata dewa hebat hanya muncul setelah alam semesta Fan terbentuk. 8 mata dewa hebat tersebut terkait erat dengan zaman kuno, tetapi mereka bisa dikatakan relatif cukup baru. Seiring berjalannya waktu, kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno menjadi semakin tidak murni sementara kekuatan garis keturunan yang lebih baru akan terus berkembang. Kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi adalah bagian dari kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao dan tidak lebih lemah dari kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingiku adalah garis keturunan elit bahkan di antara kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao lainnya. Begitu dia selesai mengatakannya, kekuatan garis keturunan Yu Tianhao tampaknya mulai terbakar. Yu Tianhao tampaknya berlipat ganda saat sosok-sosok misterius dan dingin muncul di belakangnya. Gerakan keduanya selaras satu sama lain dan setiap gerakan dan tarikan napas Yu Tianhao berisi niat pertempuran yang menakjubkan yang bisa menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Boom! Kekuatan luar biasa di dekatnya mulai bergetar dan sebagian darinya bahkan terkoyak. Dalam sekejap mata, sosok Dewa Perang sepertinya mengambil alih tubuh Yu Tianhao saat sebuah cahaya oranye yang cemerlang melesat ke langit. Jika itu adalah kekuatan luar biasa dari raja yang biasa, itu mungkin akan terdorong menjauh oleh kekuatan Yu Tianhao. Kapak pertempuran surga, Yu Tianhao mengangkat tangannya dan sebuah kapak oranye cerah pun bergerak menebas kekuatan luar biasa milik Zhao Feng dan menuju ke arah tubuhnya. Zhao Feng sedikit terkejut, bahkan di bawah tekanan auranya, Yu Tianhao mampu menyulut kekuatan keinginan pertempurannya. Hancur, Zhao Feng perlahan mendorong telapak tangannya dan sebuah kota ilusi muncul di udara. Bahkan kekuatan keinginan pertempuran Yu Tianhao pun bergetar. Bam! 7 tahun telah berlalu dan kedua pesilat super jenius ini bertarung sekali lagi dan menciptakan badai yang menyapu hingga lebih dari 100 km. Dalam badai tersebut, seorang pria berambut hitam meraung dan bergerak mundur beberapa langkah. Wajah Yu Tianhao terlihat pucat pasi dan ada bekas luka berdarah di tubuhnya. Kekuatan keinginan Zhao Feng sangat mengerikan dan dia bahkan menggabungkan domain ilusi ke dalamnya. Domain ilusi dapat membuat serangan berdasarkan ilmu ilusi Dao. Hanya dari pertarungan jurus pertama saja, Yu Tianhao telah terluka. Kau menekan level pelatihanmu ke tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Mata Yu Tianhao mengerling. Dia menyadari sesuatu dalam pertarungan tadi. Jika Yuan sejati milik Zhao Feng berada di level Raja Alam Dewa Kekosongan, maka dia bisa saja terluka parah atau bahkan terbunuh. Menekan, senyum pahit muncul di wajah Zhao Feng. Sebenarnya level pelatihannya baru saja turun ke tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Saat ia menghadapi ketiga raja sebelumnya, level pelatihannya sudah berada pada titik di antara alam inti asal dan alam dewa kekosongan. Tentu saja, Zhao Feng masih memiliki kekuatan jiwa di level kaisar, setelah pemurnian yang dilakukan oleh kekuatan petir dewa kesengsaraan. Kekuatan jiwanya masih sekuat kaisar biasa, tetapi dia 30-40% lebih lemah daripada saat sedang bertarung dengan kaisar kematian. Melemahnya energi kehidupan dan level pelatihannya adalah bagian yang tercepat. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia telah kehilangan 50 tahun masa hidupnya, lebih dari setengah umur manusia biasa. Dia tidak dapat memengaruhi kutukan pesan kematian karena merupakan sesuatu yang telah melampaui hukum kekuatan yang biasa. Yu Tianhao, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 jurus saja bahkan dengan level pelatihan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Zhao Feng segera menjadi tenang. Selama dia memiliki kekuatan keinginan dan mata spiritual dewanya, dia dapat pulih dengan sangat cepat seperti anak pesilat setengah dewa. Dia bahkan bisa mempelajari kembali teknik tubuh petir suci kun emas yang lebih kuat dan teknik petir angin 5 elemen asalkan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan kutukan pesan kematian tersebut. 3 jurus. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertarungan kita dalam 3 jurus. Keinginan bertempur Yu Tianhao sekali lagi melonjak dan menjadi lebih kuat meskipun ia cedera. Kekuatan garis keturunannya sepertinya mendidih dan sosok di belakangnya semakin membesar. Tak tertandingi di bawah surga, Yu Tianhao mengirimkan telapak tangannya yang bersinar seterang matahari dan kekuatannya sebanding dengan raja yang memiliki domain. Kekuatan keinginan yang menakutkan tampaknya muncul dari serangan tersebut dan bisa mengguncang jiwa dan hati seseorang.
Kekuatan pertempurannya telah naik ke tingkatan yang baru, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Dia mengirimkan pukulan biasa dan kali ini, dia menghubungkan domain labirin ilusi dan domain es mistik pada saat yang bersamaan. Peng, boom, bentrokan itu langsung menciptakan lapisan es dingin pada segala hal dalam radius beberapa ratus kilometer. Bam, Yu Tianhao pun terpental keluar dan lapisan es menutupi tubuhnya. Darah yang keluar dari mulutnya langsung membeku. Jurus ketiga, Yu Tianhao menggertakkan giginya saat sosok di belakangnya melepaskan kilauan cahaya yang cemerlang yang tampaknya melahap langit dan bumi. Kekuatan keinginan energi batinnya sebanding dengan raja di tingkat puncak. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Yu Tianhao sebanding dengan raja di tingkat puncak. Sudah selesai. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat tiga domain dimensi ruangnya saling bertumpuk. Boom, gurun tempat mereka bertarung pun bergetar dan jurang muncul di tanah. Wah, sosok di belakang Yu Tianhao langsung hancur dan wajahnya memucat. Gedebum, tubuhnya jatuh ke tanah dan dia langsung pingsan. Yu Tianhao, aku tidak menyangka kau akan bisa sepenuhnya membentuk kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan dalam 3 gerakan terakhir, gumam Zhao Feng. Indera ilahinya memeriksa tubuh Yu Tianhao dan menemukan bahwa kondisinya mirip dengan ketika mereka bertarung terakhir kali. Kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandinginya dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang secara terus-menerus, tetapi mereka harus berkorban banyak setelah menggunakannya. Sederhananya, dia terlalu banyak menggunakan energinya. Dengan pikirannya, Zhao Feng melemparkan Yu Tianhao beberapa ratus kilometer jauhnya. Wosh, penguasa Yu Xingchen, ayah Yu Tianhao terbang di udara dan menangkap Yu Tianhao. Zhao Feng, aku akan selalu mengingat ini di hatiku. Yu Xingchen membungkuk hormat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia pun meninggalkan gurun tersebut dan menuju ke markas besar aliran darah besi. Yu Xingchen telah menemui Zhao Feng sebelum pertarungan. Tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menang, jadi Zhao Feng menyetujui permintaan Yu Xingchen untuk bertarung lebih santai dan tidak melukai Yu Tianhao sambil menyulut kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa bahkan dengan level pelatihan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, Zhao Feng dapat dengan mudah mengalahkan seorang raja alam dewa kekosongan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng kembali ke markas utama aliran darah besi. Meo-meo, kucing kecil muncul dan mengamati orang-orang dengan rasa ingin tahu. Ketua Hong, Timo, Ketua Divisi Yougu, dan yang lainnya pun hadir. Tuan, Istana Bulan Merah yang aku buat telah menjadi kekuatan nomor 1 di benua bunga biru. Istana ini akan melindungi keseimbangan di benua bunga biru, lapor Ketua Divisi Yougu. Setengah dari aliran iblis bulan merah telah diambil alih oleh Istana Bulan Merah sementara separuh lainnya terbunuh. Namun meskipun jumlahnya lebih sedikit, kekuatan Istana Bulan Merah telah melampaui aliran iblis bulan merah di puncak kekuatannya. Struktur kutukan hantu zombie saja bisa membunuh pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Ketua Divisi Yougu, perintah Zhao Feng, mulai hari ini dan seterusnya, kau harus menjaga benua bunga biru. Kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu setelah Istana Bulan Merah menjadi stabil. Tuan, mendengar ucapannya, Ketua Divisi Yougu terlihat dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kegembiraan. Setelah menemani Zhao Feng selama bertahun-tahun, kekuatannya telah meningkat drastis. Namun ia tidak pernah berharap bahwa suatu hari nanti akan terbebas. Zhao Feng melakukan ini karena pertimbangan untuk dirinya sendiri. Ketua Divisi Yougu dan struktur kutukan hantu zombie telah mencapai tingkat akhir dari potensi kekuatannya. Ketua Divisi Yougu paling maksimal bisa menjadi raja dan tidak peduli seberapa kuatnya struktur kutukan hantu zombie. Struktur kutukan tersebut tidak akan benar-benar bisa mengancam pesilat di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Zhao Feng memiliki target pada zona benua dan orang-orang di atas level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Dengan demikian, lebih baik meninggalkan Ketua Divisi Yougu di benua bunga biru dan membiarkannya berkembang dan berlatih dengan sendirinya. Setelah menyelesaikan semua hal, Zhao Feng bangkit dan bersiap-siap untuk meninggalkan benua bunga biru. Namun dia memberikan satu tugas lagi pada Ketua Divisi Yougu. Anak pesilat setengah dewa telah lepas dari kendaliku dan pasti bersembunyi di beberapa sudut benua untuk berlatih. Kau perlu mengawasi keberadaannya setelah aku pergi, kata Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Saat ini, anak pesilat setengah dewa pasti takut pada Zhao Feng dan tidak berani muncul. Namun Zhao Feng tidak punya waktu atau energi untuk mengejarnya. Selain itu, keduanya belum mencapai tingkatan di mana salah satu dari mereka harus mati. Pada hari ini,
Sebuah kilatan petir memasuki lautan tanpa batas. Wosh! Seorang pemuda berambut ungu melayang di udara dan seekor kucing kecil abu-abu perak duduk di bahunya. Dia memberikan satu tatapan yang dalam untuk terakhir kalinya ke arah benua bunga biru sebelum akhirnya sepasang sayap merah terbentuk di punggungnya saat dia terbang keluar. Manusia dan kucing itu jelas-jelas adalah Zhao Feng dan si kucing pencuri kecil. Ketika level pelatihannya turun ke tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, Zhao Feng menyadari bahwa semua aspek tubuh dan kekuatannya melemah bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Level Raja Alam Dewa Kekosongan memiliki kekebalan yang lebih kuat terhadap kutukan pesan kematian. Dengan kata lain, jika seorang pesilat di tahapan alam bumi tinggi terkena kutukan pesan kematian, mereka akan langsung berubah menjadi tumpukan tulang belulang. Hal ini membuat Zhao Feng merasakan keadaan yang sangat mendesak. Aku harus pergi ke zona benua selagi masih memiliki kekuatan, gumam Zhao Feng. Tetua bijaksana telah memberitahukannya 3 cara untuk melenyapkan kutukan pesan kematian dan metode ketiga membutuhkan pengorbanan besar. 2 yang pertama tidak terlalu realistis, tetapi hanya mungkin dilakukan di zona benua. Selain itu, dia juga ingin pergi ke sana untuk menemukan Duan Muking dan Zhao Yufei. Karena semua hal itu, Zhao Feng harus pergi ke zona benua. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng mencapai istana spiritual lautan hampa di wilayah zona kepulauan hijau biru. Benua bunga biru berada di dalam zona kepulauan hijau biru, dan di sebelahnya adalah kepulauan Tianlu. Orang biasa tidak berhak untuk menggunakan lapisan teleportasi. Namun Zhao Feng adalah seorang murid dari aliran suci mistik sejati dengan kekuatan 3 bintang dan dia juga akan memiliki hak untuk melakukannya jika sengaja melepaskan aura kekuatan keinginan di level kaisar alam dewa kekosongannya. Yang kuat yang akan berkuasa dunia ini. Tentu saja, menggunakan lapisan teleportasi membutuhkan sejumlah besar batu kristal prima dan jaraknya terbatas. Dia hanya bisa berteleportasi ke istana spiritual lautan hampa di dekatnya. Hanya setelah beberapa kali teleportasi, Zhao Feng akhirnya bisa mencapai tanah suci beladiri sejati. Setelah mencapai tanah suci beladiri sejati, tatapan Zhao Feng pun tertuju pada puncak suci 10.000 kuno. Lapisan teleportasi zona spiritual dan banyak warisan besar maupun kecil ada di puncak suci 10.000 kuno. Zhao Feng curiga apakah anak pesilat setengah dewa punya cara khusus untuk masuk kembali ke dalam taman pesilat setengah dewa yang terlupakan. Bagaimanapun juga, anak pesilat setengah dewa memiliki kekuatan keinginan pesilat setengah dewa. Tentu saja, bahkan jika Zhao Feng dapat memastikan bahwa anak pesilat setengah dewa memang bersembunyi di dalam taman pesilat setengah dewa yang terlupakan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng tidak tinggal lama-lama di wilayah tanah suci beladiri sejati. Dia segera menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual lagi untuk mencapai tanah suci mimpi melayang. Ada 3 zona spiritual di Lautan Chang dan perbatasan tanah suci mimpi melayang yang paling dekat dengan Lautan Nanlin. Sebuah peta muncul di benak Zhao Feng. Lautan Nanlin dekat dengan bagian selatan zona benua, sedangkan Lautan Chang terletak lebih jauh dan jauh dari jangkauan penguasa dinasti. Itu artinya selama Zhao Feng bisa memasuki Laut Nanlin, dia akan berada di perbatasan zona benua, di mana kekuatan penguasa dinasti akan lebih kuat. Zhao Feng menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual dan mencapai tepian zona spiritual mimpi melayang. Zhao Feng kehabisan batu kristal prima, jadi dia meminta beberapa batu kristal prima kepada Kaisar Zimu. Ketika bertemu Kaisar Zimu, Zhao Feng menyembunyikan auranya tetapi tidak menyembunyikan kekuatan keinginan di level kaisarnya. Kaisar Zimu tidak terlalu memikirkannya dan karena ingin membangun hubungan yang baik dengan Zhao Feng, dia jelas memberinya banyak batu kristal prima. Kaisar Zhao, nama Kaisar Langit bermata kiri di Lautan Chang dapat membuat dewa dan hantu sama-sama mundur. Bahkan penguasa suci di tahapan alam cahaya mistik pun mewaspadaimu. Kaisar Zimu dipenuhi dengan rasa hormat. Namun Kaisar Zimu tidak mengetahui bahwa level pelatihan Zhao Feng sudah turun ke level alam inti asal besar. Zhao Feng tidak tinggal terlalu lama dengan Kaisar Zimu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah mendesak yang perlu ditangani, lalu segera pergi. Suatu hari, Zhao Feng muncul di istana spiritual lautan hampa yang terjauh dari zona spiritual mimpi melayang. Zona spiritual lautan hampa umumnya digunakan di dalam lautan tanpa batas. Rupanya, ini adalah perintah oleh penguasa dinasti setelah mereka menaklukkan benua dan lautan di sekitarnya. Namun, penguasa dinasti pada dasarnya telah kehilangan kendali atas Lautan Chang dan hanya memiliki sedikit kekuatan di Lautan Nanlin. Sumber daya pelatihan dan kekayaan di Lautan Nanlin melampaui Lautan Chang dan memiliki 4 tanah suci zona spiritual. Perjalanan dari Lautan Nanlin ke zona benua sangat panjang,
Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Setelah level pelatihannya turun ke tahapan alam inti asal, kekuatan jiwanya mulai melemah dengan lebih cepat. Jiwanya masih berada di tingkat menengah alam dewa kekosongan tapi jauh lebih lemah. Jika kekuatan jiwaku terjatuh ke tahapan alam inti asal, kekuatan keinginan kaisarku kemungkinan besar akan tertidur. Zhao Feng menjadi lebih tidak sabar. Kekuatan keinginan kaisar didasarkan pada kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka kekuatan keinginan kaisar akan tertidur dan hanya akan bangkit kembali ketika kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun juga kekuatan keinginan didasarkan pada pemahaman dan pelatihan, tapi masih membutuhkan bahan bakar. Kutukan pesan kematian tidak bisa mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, jadi kekuatan keinginan di level kaisar tidak akan menghilang namun bisa tidak berfungsi tanpa kekuatan jiwa yang cukup kuat. Zhao Feng terus menggunakan istana spiritual lautan hampa setelah mencapai lautan Nanlin. Selama dia masih memiliki kekuatan keinginan di level kaisar, penguasa istana akan memperhatikan permintaannya. Kebanyakan penguasa istana adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Peningkatan level pelatihan di sini sedikit lebih kuat daripada di Lautan Chang. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng melewati tanah suci zona spiritual di Lautan Nanlin, dan sebagian dari kekuatan keinginan level kaisarnya pun tersegel dan hanya menyisakan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Kekuatan jiwanya akhirnya melemah. Namun, seorang raja masih cukup kuat bahkan di Lautan Nanlin. Para penguasa istana biasanya membiarkannya lewat setelah melihat sosok Raja Alam Dewa Kekosongan yang begitu muda. Melemahnya level pelatihan dan kekuatan jiwaku menjadi semakin cepat, Zhao Feng terlihat sangat serius dan menduga bahwa level pelatihannya kemungkinan akan turun hingga ke tahapan alam roh sejati sebelum dia bahkan bisa mencapai zona benua. Begitu dia mencapai tahapan alam roh sejati, tingkat pelemahannya akan menjadi beberapa kali lebih cepat. Itu artinya Zhao Feng harus membuat beberapa persiapan. Dalam lautan jiwa ungu, kekuatan jiwa Zhao Feng jauh lebih lemah dari yang dulu dan lautan jiwanya telah menyusut hingga menjadi hanya beberapa ratus meter saja. Namun, jalan menuju ke alam mimpi kuno tidak terpengaruh oleh kutukan pesan kematian. Selain itu, ada 800 simbol petir misterius yang memancarkan aura abadi dan tak pernah padam. Mata spiritual dewa dan petir dewa kesengsaraan adalah bagian yang tidak terpengaruhi. Zhao Feng menghela nafas lega. Dengan mata spiritual dewanya, dia bisa melihat ada gumpalan darah hitam di bagian lain dari tubuhnya. Kekuatan kegelapan ini mempengaruhi dimensi energi fisik dan batinnya dan serangan jiwa tidak efektif melawannya. Sementara dia masih memiliki kekuatan keinginan di level raja, Zhao Feng terus melakukan perjalanan. 2 bulan kemudian, sebuah kilatan petir redup mendarat di tanah. Penguasa alam inti asal yang berada di sekitarnya sedikit penasaran ketika seseorang melewati lapisan penghalang di udara. Seorang pesilat di tahapan alam roh sejati yang lemah bisa melewati lapisan penghalang. Seorang tetua di level alam inti asal kecil terkejut. Area ini bukan zona benua. Area ini adalah zona kepulauan besar, yang sangat luas. Area ini disebut zona kepulauan besar Tianfeng dan memiliki lebih dari selusin zona pulau yang mirip dengan zona kepulauan hijau biru. Rupanya, zona kepulauan besar ini diperintah oleh seorang bangsawan. Wosh! Seorang laki-laki yang kurus kering seperti tongkat dan dikelilingi oleh kekuatan petir angin memasuki zona kepulauan besar di Lautan Nanlin. Penampilan orang tua tersebut mirip dengan Zhao Feng. Meo meo, seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak berdiri di bahu orang tua tersebut dan melambaikan cakarnya dengan penuh semangat. Kucing kecil, aku sudah seperti ini. Kenapa kau begitu bersemangat? Zhao Feng berkata dengan nada tertekan. Lebih dari 95% dari umur dan energi kehidupannya telah hilang. Level pelatihannya telah terjatuh ke tahapan alam roh sejati dan lebih dari 90% kekuatan keinginan kaisarnya telah tertidur. Sepertinya aku tidak akan bisa sampai ke zona benua tepat waktu. Aku telah memberikan semua yang terbaik. Zhao Feng menghela nafasnya. Untungnya, dia telah meletakkan cincin logam kuno dan beberapa barang berharga ke dalam dimensi di dalam mata kirinya. Pergilah. Jiwa dan tubuh Zhao Feng pun terbakar menjadi tumpukan abu di tengah-tengah kobaran petir angin. Weng, terbakarnya energi kehidupan dan jiwanya menciptakan gelombang energi yang kuat. Mata dewa meninggalkan tubuh. Mata berwarna ungu yang sempurna yang ada di antara dunia fisik dan batin memasuki wilayah teritorial daratan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada seorang kaisar. Boom, energi kehidupan dan yuan sejati Zhao Feng benar-benar hancur. Kutukan pesan kematian pun menghilang bersama dengan hilangnya energi kehidupan dan yuan sejatinya. Genangan darah hitam itu pun menghilang.
Mata spiritual dewa dan petir dewa kesengsaraan milik Zhao Feng tidak terpengaruh oleh kutukan pesan kematian. Jika tidak, bahkan jika dia merelakan tubuh fisiknya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kutukan pesan kematian. Menggunakan metode ketiga untuk melepaskan cangkang tubuhku. Aku akhirnya berhasil melarikan diri dari kutukan pesan kematian. Zhao Feng menghela nafas lega. Panca inderanya menjadi sangat kuat sejak mata dewanya meninggalkan tubuhnya dan ia langsung menyapu hingga beberapa puluh ribu kilometer. Di saat yang sama, di dalam hutan yang sunyi. Kau berasal dari keluarga Yin. Seorang pemuda berwajah pucat pasi memegang pedang yang patah dan nyaris tidak berhasil mengangkat tubuhnya. Di sebelahnya ada bangkai dari sejenis harimau yang dulunya berada di tahapan alam roh sejati sebelum terbunuh. Zhao Fen, kau adalah pesilat jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di keluarga Zhao yang bergabung dengan aliran suci 10.000, menembus ke tahapan alam roh sejati pada usia 14 tahun. Itu adalah ancaman besar bagi keluarga Yin. Hehe, jika bukan karena kau telah memasuki hutan Wuyu, kita tidak akan memiliki kesempatan ini. Beberapa sosok bertopeng berkata dengan nada yang dingin dan sombong. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat penguasa sejati di tahapan alam roh sejati. Arg, pemuda yang dipanggil Zhao Fen itu menjerit saat ia terpental terbang dengan satu jurus telapak tangan dari seorang pria bertopeng. Bos, berandalan itu sudah mati. Bahaya, para murid-murid dari aliran suci 10.000 akan segera datang. Seorang tetua memberi perintah untuk mundur. Wosh, tepat pada saat itu, sebuah kilatan petir ungu melesat di udara di atas hutan Wuyu. Sebuah kejadian yang luar biasa pun terjadi. Mata pemuda bernama Zhao Fen yang baru saja mati berubah menjadi ungu dan mengeluarkan kekuatan keinginan yang kuat sebelum akhirnya dengan cepat memudar. Bagian utara dari zona kepulauan besar Tianfeng, keluarga Zhao dari daerah Yunling. Zhao Fen. Memori orang asing pun muncul di benak Zhao Feng. Pada saat ini, lautan jiwa ungunya menyerap jiwa dan memorinya yang rusak. Secara kebetulan, nama dan pengucapan nama pemuda bernama Zhao Fen ini sama dengan Zhao Feng. Dengan kendali Zhao Feng atas mata spiritual dewanya, ia berhasil mendapatkan kendali atas tubuh tersebut dengan sangat cepat. Ini tidak bagus. Organ-organ tubuhku telah terluka parah dan kehilangan banyak darah. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Meskipun ia telah mencuri tubuh ini, pemuda tersebut secara teknis sudah mati. Setidaknya Zhao Feng tidak akan merasa bersalah. Jika dia tidak datang, pemuda yang bernama Zhao Fen ini tetap akan mati juga. Dia mulai mengedarkan 1/10 dari kekuatan keinginannya yang tersisa dan membekukan luka-lukanya dan menyalakan kembali energi kehidupan di dalam tubuh tersebut. Meskipun pemuda bernama Zhao Fen ini mati, tubuhnya tidak hancur, jadi prosesnya relatif lancar. Zhao Feng tidak ingin menemukan tubuh lainnya karena tubuh pemuda ini cocok dengannya. Dia hanya perlu memastikan satu hal penting. Untungnya, kutukan pesan kematian benar-benar telah menghilang. Zhao Feng menghela nafas lega. Melepaskan diri dari cangkang tubuhnya berarti dia hanya bisa melindungi mata spiritual dewanya. Tempat-tempat yang tersisa, termasuk jiwa dan tubuhnya, telah terkikis oleh kutukan pesan kematian. Ada 3 jenis proses hidup kembali. Yang pertama adalah mencuri tubuh orang lain. Metode ini relatif sederhana, tetapi sedikit berisiko. Yang kedua adalah hidup kembali dari darah, seperti yang dilakukan oleh pesilat setengah dewa Kun Yun. Proses ini memerlukan jiwa dan kekuatan keinginan yang cukup kuat. Yang ketiga adalah kelahiran kembali melalui samsara atau reinkarnasi. Spesifikasinya tidak dapat dikendalikan dan sulit untuk mengatakan apakah seseorang akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Jika mereka beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai seseorang dengan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno atau seorang murid dari negara adikuasa. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai anjing atau babi. Namun, jika metode ketiga dapat dikendalikan, proses itu akan menjadi proses yang sangat sempurna untuk bisa hidup kembali. Dibandingkan dengan 2 metode lainnya, metode yang digunakan Zhao Feng tidak membutuhkan banyak keterampilan, namun itu satu-satunya metode yang bisa dia terapkan. Zhao Feng tidak tahu bagaimana caranya hidup kembali dari darah. Bahkan Kaisar Kematian pun mungkin tidak bisa melakukannya. Anak pesilat setengah dewa telah mencapai penguasaan tertinggi dari tubuh suci kun emas pada puncak kekuatannya dan akhirnya bisa melatih kemampuan untuk hidup kembali dari darah. Selain itu, menghidupkan kembali dari darah tidak sesuai dengan Zhao Feng karena tubuh fisiknya tidak dapat menghentikan kutukan pesan kematian. Jika dia dihidupkan kembali dari darah, kekuatan kutukan pesan kematian pasti juga akan muncul kembali. Sedangkan kelahiran kembali melalui samsara,
bahkan jika dia tahu caranya, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Metode yang paling sedikit membutuhkan keterampilan dan persyaratan yaitu mencuri tubuh adalah yang paling cocok untuk Zhao Feng. Tubuh ini masih sangat muda dan baru saja menembus ke tahapan alam roh sejati. Ini sangat cocok untukku, Zhao Feng memeriksa tubuh barunya dan merasa puas. Jika targetnya terlalu kuat, itu tidak akan cocok dengan Zhao Feng. Bukannya dia tidak ingin mengambil alih target yang lebih kuat, hanya saja dia telah memberikan lebih dari 90% dari kekuatan jiwanya untuk menghentikan laju pelemahan dari kutukan pesan kematian dan melepaskan tubuh fisiknya. Dengan hanya sisa kurang dari 10% kekuatan jiwanya, dia tidak bisa mencuri tubuh orang yang berada di tahapan alam dewa kekosongan. Bahkan seseorang di tahapan alam inti asal pun akan melawan balik. Namun orang di tahapan alam roh sejati dapat dengan mudah diambil alih. Selain itu, pemilik tubuh ini baru saja meninggal dan menyelamatkan banyak masalah bagi Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng bisa bernafas lega. Kutukan pesan kematian telah musnah dan tubuh ini jauh lebih berbakat daripada yang dia miliki sebelumnya. Tubuh baru ini cocok untuk melatih teknik tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen. Satu-satunya hal yang disesalinya adalah kekuatan garis keturunan ras sisik es mistiknya telah hilang. Namun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Zhao Feng kemudian mulai mencerna kenangan dari tubuh tersebut. Pemilik asli tubuh ini, Zhao Feng, berasal dari klan keluarga tingkat menengah di daerah Yunling. Keluarga Zhao dan keluarga Yin di pegunungan Yunling selalu bersaing satu sama lain, dan ada perselisihan di antara mereka. Zhao Feng adalah seorang pesilat jenius di keluarga Zhao yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Dia berhasil lulus ujian dan berhasil memasuki aliran suci 10.000 setengah tahun yang lalu. Aliran suci 10.000 pernah menjadi negara adidaya dengan kekuatan 3 bintang dan meskipun saat ini kekuatannya telah turun menjadi 2 bintang, aliran tersebut masih memiliki landasan yang kuat dan jauh lebih kuat daripada beberapa aliran 2 bintang di tanah suci beladiri sejati. Ini jelas membuat keluarga Yin waspada dan gelisah. Namun untungnya, Zhao Feng pergi melaksanakan misi dengan beberapa murid lainnya. Karena sifatnya yang selalu menyendiri dan hubungan yang tidak terlalu baik dengan murid-murid lainnya, ia pergi sendirian sehingga memberi keluarga Yin sebuah kesempatan untuk menghabisinya. Menarik sekali, tubuh ini memiliki potensi bakat tubuh spiritual bumi tingkat tinggi dan dia memiliki semacam kekuatan garis keturunan. Namun kedua orang tuanya sudah meninggal ketika dia masih muda dan hanya hidup dengan kakeknya. Zhao Feng menggali lebih jauh lagi dan menemukan informasi yang lebih berguna, termasuk fakta bahwa Zhao Feng memiliki tunangan yang tampaknya berasal dari sebuah klan keluarga yang kuat. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini membawa harapan untuk klan keluarga Zhao. Karena aku mewarisi tubuh ini, maka aku akan menyelesaikan keinginanmu sejak kau masih hidup. Tentu saja semuanya, kecuali soal tunangan, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Penampilan pemuda ini relatif tampan dan sedikit melebihi tubuh sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah sikapnya yang dingin. Wosh, wosh, wosh. Tepat pada saat ini, beberapa suara terbang pun muncul. Adik seperguruan Zhao Feng. Adik seperguruan Zhao tampaknya terluka parah. Adik seperguruan Wan, cepat bantu dia. Total ada 6 murid yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang muncul. Yang terlemah dari mereka telah mencapai tahapan alam roh sejati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang memiliki ekspresi aneh. Dia adalah pemimpin grup kali ini dan telah mencapai tingkat penguasa sejati di tahapan alam roh sejati. Zhao Feng berbaring di tanah sementara seorang gadis yang pendiam dan baik hati berbaju biru menggunakan teknik berelemen air untuk menyembuhkannya. Informasi mengenai para murid ini muncul di benaknya. Pemuda yang memimpin yang dipanggil sebagai kakak seperguruan Guang memiliki nama lengkap Guang Tian dan dia cukup populer. Gadis pendiam berbaju biru itu bernama Wan Rong, dan level pelatihannya telah mencapai tingkatan mistik sejati. Di antara anggota grup itu, Zhao Feng memiliki level pelatihan terendah. Hal itu dikarenakan dia adalah yang termuda dan baru saja bergabung dengan aliran suci 10.000 belum lama ini. 10 murid inti terbaik dalam ingatannya semuanya telah mencapai tahapan alam inti asal dan 2 atau 3 orang berada di level alam inti asal besar. Murid-murid aliran suci 10.000 juga memiliki tingkatan seperti itu, murid terluar, murid utama, dan murid inti. Murid-murid yang hadir di sini setidaknya adalah para murid inti. Ini benar-benar aneh. Adik seperguruan Zhao terluka parah, tapi entah bagaimana dia berhasil bertahan hidup, gadis berbaju biru itu terkejut. Jantung Zhao Feng terluka parah, tapi entah bagaimana jantungnya membeku dan tidak kehilangan darah. Gadis bernama Wan Rong memberikan pil spiritual yang berharga kepada Zhao Feng.
Zhao Feng lalu diam-diam mengedarkan kekuatan keinginannya dan menyebarkan energi dari pil spiritual itu ke bagian yang terluka parah. Beberapa saat kemudian, luka-luka Zhao Feng entah bagaimana sebagian besar telah sembuh. Selesai, Zhao Feng menepuk debu di tubuh barunya, lalu berdiri dan melihat sekelilingnya. Wan Rong hanya bisa memperlihatkan ekspresi yang aneh. Zhao Feng di depannya saat ini memberinya perasaan yang aneh dan alis Guang Tian pun berkerut saat ekspresi dingin berkilat di matanya. Adik seperguruan Zhao, jika kau selalu pergi sendirian, suatu hari nanti kau tidak akan seberuntung ini. Guang Tian tidak bertanya bagaimana Zhao Feng terluka. Ada binatang dengan kekuatan di tahapan alam roh sejati di sebelah Zhao Feng sehingga secara logika mereka berpikir bahwa ia terluka parah karena bertarung dengannya. Hanya Wan Rong yang bertanggung jawab untuk penyembuhan yang bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sementara mereka sedang berbicara, Guang Tian sering menyalahkan Zhao Feng. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi ada rasa dingin dan jijik di matanya. Dengan kemampuan analisa dan pelacakannya, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kakak seperguruan bernama Guang Tian ini jelas terkait dengan serangan dari keluarga Yin. Sementara mereka sedang berada di sebuah misi, Guang Tian dan Zhao Feng terus berdebat dan Zhao Feng yang penyendiri dan dingin memutuskan untuk bepergian sendiri. Namun, sepengetahuan Zhao Feng, kakak seperguruan Guang Tian ini selalu pandai berteman dan tiba-tiba keluarga Yin menyergap Zhao Feng begitu dia berpisah dari grupnya. Jika bukan karena Wan Rong yang tidak ingin melihat Zhao Feng benar-benar pergi sendirian, mereka mungkin tidak akan menemukan tubuhnya. Kakak seperguruan Wan, aku berhutang budi padamu. Zhao Feng tidak peduli dengan Guang Tian. Dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Wan Rong. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Guang Tian meraung marah. Meo-meo. Tepat pada saat itu, seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak melompat dari sebuah pohon. Kucing yang lucu sekali, ekspresi cinta muncul di mata Wan Rong. Kucing kecil itu memiliki sikap bangga dan sombong dan bola matanya seperti mutiara hitam. Kucing itu tampaknya sangat cerdas. Meo-meo, kucing kecil mendarat di bahu Zhao Feng dan mencolek Zhao Feng. Kucing pencuri kecil, Zhao Feng mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai bulunya dengan gembira. Manusia dapat hidup dalam berbagai bentuk dan mereka yang memiliki tubuh manusia mungkin sebenarnya bukan manusia. Namun, jiwa adalah inti sejati. Tubuh fisik hanyalah cangkang kulit saja. Khusus untuk Zhao Feng dan Kaisar Kematian yang berspesialisasi dalam kekuatan jiwa, jiwa adalah sumber sejati mereka. Bahkan setelah mencuri tubuh orang lain, Zhao Feng masih tetap Zhao Feng. Kucing kecil masih menemaninya. Kucing ini, Guang Tian, Wan Rong, dan teman-temannya terkejut. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki aura yang tak terlukiskan. Aku lupa memberitahukan kalian semua bahwa aku baru saja mengambil kucing peliharaan ini dari hutan Wuyu belum lama ini, tambah Zhao Feng. Guang Tian dan teman-temannya tidak mengatakan apa-apa. Seekor kucing sekecil ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran. Hanya, Zhao Feng, dengan sikapnya yang dingin dan selalu sendirian atau seorang gadis yang akan memilih hewan peliharaan yang terlihat lucu tapi lemah seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, manusia dan kucing itu mulai berjalan menuju ke kedalaman hutan Wuyu. Zhao Feng, apa yang kau lakukan? Guang Tian meraung marah. Aku akan pergi sendirian, kata Zhao Feng perlahan dan bahkan tidak berbalik. Adik seperguruan Zhao, kedalaman hutan Wuyu memiliki penguasa alam inti asal. Berpergian sendirian itu sangat berbahaya, Wan Rong pun hanya bisa berseru kepadanya. Namun Guang Tian dan teman-temannya terlihat memiliki ekspresi penuh dengan penghinaan dan bertindak seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Orang ini hampir saja mati karena bepergian sendirian dan dia masih belum berubah juga. Seorang murid berbaju biru lainnya terkekeh dengan dingin. Adik seperguruan Zhao, jika kau benar-benar ingin bepergian sendirian, itu bukan salahku. Jika kau tidak dapat menyelesaikan tugas dari aliran kita dan mati di sini, itu tidak ada hubungannya denganku, ujar Guang Tian sambil tertawa dengan dingin. Bahkan jika Zhao Feng bisa selamat, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas sendirian dan kemungkinan besar akan dihukum ketika dia kembali. Namun, manusia dan kucing itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa dan terus menuju ke kedalaman hutan Wuyu. Wan Rong yang pendiam dan baik hati memandangi sosok yang beranjak pergi tersebut dan merasa konyol. Dia entah bagaimana merasa bahwa sosok itu sangat misterius dan menawan. Manusia dan kucing itu menuju ke kedalaman hutan Wuyu. Zhao Feng memiliki rencananya sendiri dan cenderung menjadi lebih sedikit mencurigai orang lain jika dia bergerak sendiri. Lagi pula, itu cocok dengan sikap dan pembawaan tubuh aslinya. Selain itu,
Zhao Feng juga ingin menguji seberapa banyak kekuatan pertempuran yang masih tersisa. Dia merasa remeh jika harus menyerang mereka yang berada di bawah tahapan alam roh sejati, tetapi masih ada sejumlah kecil hewan buas yang menyerang Zhao Feng. Krak, boom, pohon-pohon di dekatnya patah oleh gelombang besar kekuatan. Seekor siluman sapi Yao yang berapi-api bergerak ke arah Zhao Feng. Hewan buas yang baru saja mencapai tahapan alam roh sejati. Zhao Feng bahkan tidak memperhatikannya. Dia mengayunkan tangannya dan mengirimkan serangan pedang yang berapi-api berwarna merah yang samar yang terbuat dari yuan sejati. Wosh! Tubuh besar siluman sapi itu langsung terbelah dua dan mati. Setelah membunuh siluman sapi itu, Zhao Feng berjalan dengan mantap menuju ke dalam hutan Wuyu. Rupanya, ada beberapa hewan buas dengan kekuatan di tahapan alam inti asal yang relatif cerdas di kedalaman hutan Wuyu. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi. Wosh! 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 Beberapa sosok bertopeng dengan cepat mendekat. Kekuatan dari siluman sapi yang berapi-api ini bahkan lebih kuat dari yang lainnya di tingkatan yang sama. Namun hewan buas ini terbunuh dalam satu pukulan saja, mata tetua yang memimpin mengerling. Dengan luka-luka berandalan itu yang baru saja sembuh, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Tidak mungkin melakukan hal seperti ini tanpa kekuatan pertarungan di tingkat penguasa sejati. Laki-laki bertopeng mendiskusikan hal tersebut dengan suara pelan. Mereka bisa mengecualikan Zhao Feng sebagai orang yang melakukan hal tersebut dan luka-luka yang dialami hewan buas tersebut berasal dari elemen api. Itu pasti orang lain yang setidaknya berada di tingkat penguasa sejati, kata tetua pemimpin itu dengan percaya diri dan yang lainnya pun terlihat kebingungan. Orang yang melakukan ini bahkan tidak mau repot-repot mengambil mayat siluman sapi ini. Coba pikirkan tentang hal ini, tubuh siluman sapi ini, terutama darah dan jantungnya, bermanfaat bagi mereka yang mempelajari elemen api, ujar tetua itu sambil tersenyum. Mendengar penjelasannya, yang lainnya pun setuju. Memang, jika Zhao Feng yang telah melakukan hal tersebut, dia pasti tidak akan mengabaikan bangkai siluman sapi tersebut. Ikuti dia. Laki-laki bertopeng mengikuti jejaknya dan mengejar Zhao Feng. Beberapa saat kemudian, sosok manusia dan kucing pun mulai terlihat. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Serang. Sebanyak 5 pria bertopeng yang dipimpin oleh seorang tetua menerjang ke arah Zhao Feng. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng berbalik dan tersenyum pada mereka. Senyuman tetua itu tiba-tiba merasa dingin dan gelisah. Meskipun penampilan pemuda di depan mereka sama dengan Zhao Feng, perasaan yang dia berikan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Hahaha, dasar berandalan. Aku tidak menyangka kau akan bisa bertahan hidup. Sayangnya tidak ada keberuntungan yang menunggumu. Para pria bertopeng tertawa. Mereka baru saja mengalahkan pemuda ini sebelumnya, jadi mereka sangat percaya diri. Bertahan hidup, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku belum mati? Zhao Feng memperlihatkan ekspresi aneh saat dia perlahan mengangkat tangannya. Beberapa golok yang berapi-api menebas udara bersama dengungan petir. Awas, ekspresi tetua yang memimpin berubah drastis. Namun, serangan Zhao Feng terlalu cepat dan mereka berpikir bahwa kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Arg! Jeritan pun terdengar saat kelima pria bertopeng di tingkat manusia sejati dan mistik sejati terbelah dua ataupun terbakar. Kau bukan Zhao Feng, seru tetua yang memimpin. Kekuatan seperti itu setidaknya telah mencapai tingkat penguasa sejati. Zhao Feng pasti tidak memiliki level pelatihan seperti itu. Katakan padaku, bagaimana kau tahu bahwa aku tidak mati? Zhao Feng berjalan dengan percaya diri menuju ke arah tetua tersebut. Tetua tersebut tiba-tiba menjadi marah, dasar berandalan. Bahkan jika kekuatanmu telah mencapai tingkat penguasa sejati, itu hanya setara denganku. Setelah mengatakan hal itu, sebuah pedang patah yang tua muncul di tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya kemasan. Boom, 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 pohon-pohon di dekatnya langsung berubah menjadi debu. Itu adalah senjata level bumi yang rusak yang sebelumnya digunakan oleh seorang penguasa alam inti asal. Zhao Feng sedikit terkejut. Jelas terlihat bahwa senjata ini adalah kartu tersembunyi si tetua tersebut. Tetua tersebut secara naluriah merasa bahwa Zhao Feng di depannya itu tidak sesederhana yang terlihat. Zhao Feng terkekeh dengan dingin dan mengambil langkah ke depan saat kekuatan keinginannya yang tak tertandingi menembus langit. Ark, pedang yang patah itu terjatuh ke tanah saat tetua itu langsung muntah darah. Wajahnya menjadi pucat dan pikirannya terluka parah karena sebuah kekuatan keinginan membatasi kekuatannya. Meskipun Zhao Feng hanya memiliki 1/10 dari kekuatan keinginannya yang tersisa, itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh pesilat di tingkat penguasa sejati. Kekuatan keinginan.
Si tetua itu tidak bisa mempercayainya. Kekuatan keinginan lawan telah mencapai tingkatan yang tidak bisa ia lihat. Sebuah tangan memukul kepalanya. Teknik pencarian jiwa. Kabut ungu yang menerawang muncul di mata kiri Zhao Feng. Tubuh tetua itu bergetar dan tidak bisa melakukan apapun melawan kekuatan keinginan dan jiwa lawannya. Seperti dugaanku, Zhao Feng menarik kembali tangannya ketika mendapatkan jawabannya. Itu memang perbuatan kakak seperguruan Guang Tian. Kematian Zhao Feng adalah karena Guang Tian memang sengaja terus berdebat dengannya dan membuatnya bepergian sendirian. Serangan kali ini juga terkait dengan Guang Tian. Tetua itu adalah tetua tamu dari keluarga Yin. Guang Tian, gumam Zhao Feng saat kilatan dingin berkilat di matanya. Karena dia telah dihidupkan kembali melalui tubuh ini, dia akan menyelesaikan keinginan Zhao Feng dan akan membunuh orang-orang yang menyebabkan kematiannya. Namun, kakak seperguruan Guang Tian adalah murid inti, dan gurunya adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Sepengetahuan Zhao Feng, aliran suci 10.000 dulu adalah negara adidaya dengan kekuatan 3 bintang. Meskipun sekarang jauh lebih lemah, ada lebih dari selusin raja dan beberapa kaisar di dalam aliran tersebut. Kekuatan gabungan dari 3 aliran dengan kekuatan 2 bintang di Kepulauan Tianlu tidak sebanding dengan aliran suci 10.000. Aliran ini jelas merupakan salah satu dari aliran 2 bintang yang paling elit. Oh baiklah, itu artinya aku akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya pelatihan dan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk berlatih dan bermeditasi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dengan pikirannya, sebuah cincin logam kuno muncul di jarinya. Sumber daya ini hanya dapat membantuku berlatih kembali hingga ke tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Namun tidak cukup untuk apapun di atas level raja. Lagi pula, teknik tubuh petir suci kun emas membutuhkan banyak sumber daya karena itu adalah teknik penguatan tubuh. Teknik 10.000 petir 5 elemen juga membutuhkan sumber daya pelatihan untuk setiap elemennya. Zhao Feng mulai merencanakan cara mempelajarinya kembali. Secara keseluruhan, identitas dan lingkungannya saat ini cocok untuk memulai kembali pelatihannya. Perlahan tapi pasti, Zhao Feng mendekati kedalaman hutan Wuyu. Hewan buas yang dia hadapi di sini menjadi lebih kuat dan wajar jika melihat lebih banyak hewan buas dengan kekuatan di tahapan alam roh sejati. Bahkan sesekali ada hewan buas di tingkat penguasa sejati. Namun sebelum mereka mendekat, mereka akan dengan mudah dihabisi oleh Zhao Feng dan kucing kecil. Kucing kecil dapat melindungi dirinya sendiri melawan seorang raja, tetapi tujuanku lebih tinggi daripada itu. Zhao Feng merasa tenang. Dia mulai memahami kekuatan pertempurannya setelah bangkit kembali. Meskipun dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan puncaknya yang tersisa, itu masih lebih kuat dari pesilat biasa di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Dia juga masih memiliki mata spiritual dewanya. Lindungi Tuan Putri, kita sedang sangat sial dan harus bertemu dengan burung Yinming paling misterius di seluruh hutan Wuyu. Suara terbang muncul dari depan dan langkah kaki Zhao Feng terhenti saat ia merasakan aura yang aneh. Seekor burung besar dengan sayap setengah transparan dan tertutupi lapisan api gelap mengejar 3 orang pria dan seorang gadis. Wosh! Burung itu tampaknya terbuat dari kehampaan saat melesat melewati cabang dan pohon dan bergerak secepat kilat. 3 laki-laki yang dikejar semuanya berada di tahapan alam inti asal dan salah satunya adalah Panglima Penguasa. Gadis itu mengenakan gaun yang anggun dan berwarna ungu. Dia berusia sekitar 15 tahun dan memiliki wajah seputih salju dan memancarkan aura yang mulia. Yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa gadis itu telah mencapai puncak tingkat mistik sejati dan berada di tahapan setengah langkah dari tingkat penguasa sejati. Bisa ditebak bahwa gadis ini tidak hanya berasal dari latar belakang yang mulia, dia juga berbakat. Namun, yang lebih mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa burung Yinming hanya berada di puncak level alam inti asal kecil dan bisa memaksa seorang panglima penguasa dan 2 penguasa untuk mundur. Bam, 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 sayap setengah transparan burung Yinming mengepak dengan cepat ketika melompat ke arah 4 orang tersebut. Serangan jiwa dan didasarkan pada elemen kematian. Zhao Feng mengamatinya. Sederhananya, burung ini mempelajari kekuatan di jalan yang sama dengan Kaisar Kematian. Meo-meo, kucing kecil melambaikan cakarnya dan memelototi burung Yinming. Zhao Feng bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan burung Yinming tersebut tidak biasa. Burung Yinming tiba-tiba menjadi marah dan menyerbu ke arah Zhao Feng dan kucing kecil. Kucing kecil, apa yang kau katakan pada burung itu? Ekspresi Zhao Feng berubah. Kekuatan pertempuran burung Yinming sebanding dengan pesilat di level Panglima Penguasa dan kekuatannya memiliki elemen kematian.
Meskipun dia mengatakan itu, rambut hitam Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi berwarna ungu yang pudar dan mata kirinya yang berwarna ungu terkunci pada sosok burung Yinming. Apa yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ketika burung Yinming mendekati Zhao Feng, burung itu tiba-tiba membeku dan mulai terlihat berjuang keras. Tiga lelaki dan satu gadis yang melarikan diri itu tiba-tiba menyadari bahwa burung Yinming justru telah menyerang seorang pemuda dan bukan mereka. Pemuda itu membelakangi mereka dan rambut ungunya berkibar tertiup angin. Orang bisa melihat sisi wajahnya yang tampan. Bagaimana mungkin? Pesilat di level Panglima Penguasa yang memimpin grup itu tertegun. Ketika burung Yinming mendekati Zhao Feng, burung tersebut mulai menyusut hingga seukuran telapak tangan. Burung kecil dan kucing kecil masing-masing berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng. Burung Yinming yang baru saja marah sekarang menyenggol leher Zhao Feng dengan patuh. Zona Kepulauan Besar Tianfeng memiliki seorang penjinak hewan buas yang sangat berbakat. Burung Yinming sangat langka dan mempelajari kekuatan dengan elemen kematian. Hampir mustahil untuk bisa dijinakkan, gadis muda yang mulia itu terlihat terkejut. Di atas segalanya, penjinak hewan buas itu masih sangat muda. Dia ingin melihat wajah pemuda berambut ungu itu dengan jelas tetapi tidak berhasil. Saat mereka akan mendekat dan berbicara dengannya, burung Yinming tiba-tiba membesar dan membawa Zhao Feng dan kucing kecil melewati hutan dan menuju ke langit. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.